Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai koordinat Kartesius bagian 2. Sebelum memulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Lanjut. Hari ini kita akan membahas mengenai KD 3.2 dan KD 4.2 dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua adalah menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu menggambar dua garis yang sejajar, kemudian menggambar dua garis yang saling tegak lurus, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan kedua gambar berikut. Nah, yang pertama, kita lihat sumbu X mendatar. Ternyata ada garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Nah, keempat garis L ini dia sejajar dengan sumbu X. Tapi dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke. L1 itu dia adalah Y sama dengan 5. Lihat dia posisinya ada di Y5, maka dia Y sama dengan 5. Lalu L2 ada di Y sama dengan 3, karena dia posisinya ada di Y3. L3 ada di Y min 4, dan L4 ada di Y sama dengan min 7. Lalu perhatikan gambar yang kedua. Ada M1, M2, M3, dan M4. Garis keempat M ini ternyata dia sejajar dengan sumbu Y. Oke, tapi keempat garis M ini dia tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, M1 ini adalah X sama dengan min 5, karena dia titiknya ada di X min 5. Lalu M2 ini letaknya di X sama dengan min 2, karena dia ada di X min 2. M3 itu X sama dengan 2, dan M4 itu di X sama dengan 7. Nah, keterangannya, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah R1, L2, L3, dan L4. Ini adalah sejajar dengan sumbu X. Lalu, garis-garis yang sejajar sumbu Y adalah M1, M2, M3, M4. Garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu X adalah, nih lihat, sumbu X, garis yang tegak lurus karena dia mendatar, berarti yang tegak lurusnya adalah yang tegak, yaitu garis M1, M2, M3, M4. Lalu, garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y, karena sumbu Y adalah garisnya tegak, maka yang tegak lurus terhadap sumbu Y adalah garis L1, L2, L3, dan L4. Perhatikan gambar berikut. Ini ada garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, garis ini tidak sejajar. Lihat, garis ini miring ya. Oke. Garis tersebut memotong di sumbu X di titik min 4,0 dan di sumbu Y di titik 0,8. Ingat, kalau memotong di sumbu X, berarti X-nya ada nilainya, Y-nya 0. Kalau memotong di sumbu Y, berarti Y-nya ada nilainya, tapi di X 0. Lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Oke. Jadi kita pertama ada titik dulu di sini, titik A 3,5. Lalu kita tarik garis sembarang aja, tarik
garisnya. Yang penting dia tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Ternyata kita tarik garis seperti ini. Nah, ini garis L-nya, dia garisnya miring sehingga tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Lanjut ke contoh kedua. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, alternatif penyelesaian, kita gambar garis N dengan M yang sejajar. Oke, kalau yang sejajar berarti nanti dia jaraknya sama ya. Nah, lalu gambar garisnya yang tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita miring ya, tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Berarti gambarnya seperti ini, dimiringkan saja agar dia tidak tegak lurus. Contoh yang ketiga, diketahui titik A 3,2, titik B 3,6, dan C min 5,2. Nah, yang ditanya adalah, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang C adalah dibuat garis melalui titik B dan C. Alternatif penyelesaian yang pertama, kalian buat dulu bidang koordinat kartesius. Lalu gambar titik-titik yang ada. Selanjutnya, buat garis yang melalui titik AB, titik AC, dan titik BC. Ini sesuai dengan soalnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini bidang koordinat kartesius, lalu digambar titik-titiknya. Yang pertama titik A, titik B, lalu titik C. Setelah itu, hubungkan kedua titik A dengan B. Ternyata hasilnya adalah yang garis hijau ini. Lalu titik A dengan C, garisnya yang biru. Lalu titik B dengan C, garisnya yang merah. Dari gambar ini didapatkan kalau garis A dan B tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini dia tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar sumbu Y. Ya, sejajar ya, sama-sama tegak. Lalu, untuk garis A dan C, dia sejajar dengan sumbu X. Lihat, AC sejajar dengan sumbu X, lalu tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, garis BC yang warna merah ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, lihat. Kalau misalkan garis yang warna hijau ini adalah dia jaraknya berapa satuan ke sumbu Y? Jarak satuannya adalah 1, 2, 3. Satuan 3 ke kanan dari sumbu Y. Itu akan membantu kalian untuk menjawab soal berikut. Nah, latihan soal 2 dikerjakan di buku tulis, lalu difoto dan kirimkan melalui Google Classroom. Hari ini, sekian dulu pelajarannya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.